Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Al-Munawir Mubarok, Bella Sepia Lubis, Helmi Windada Manik, Lia Pradita, dan Miftah Haridah Pane. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan ilmu manajemen. Disimak baik-baik ya. Nah, perkembangan ilmu manajemen mencakup 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian ilmu manajemen. Yang kedua, proses sejarah manajemen. Yang ketiga, sarana manajemen. Dan yang keempat, aliran dalam manajemen. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ilmu manajemen. Menurut James A. F. Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pemakaian sumber daya demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Menurut Dr. Handos Oi Liang Li, manajemen ialah ilmu untuk merancang, menyusun, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi berbagai kegiatan demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Menurut Henry Fayol, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat ketiga ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah seni yang membentuk proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, berbagai kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Kita lanjut pembahasan yang kedua, proses sejarah manajemen. Di dalam proses sejarah manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemikiran awal manajemen. Ilmu manajemen pada sebelum abad 20 terjadi 2 peristiwa yang cukup penting. Peristiwa pertama tahun 1776 saat Adam Smith memunculkan doktrin ekonomi klasik The Wealth of Nations, yang dalam buku yang ia terbitkan mengemukakan tentang keunggulan ekonomis yang akan didapat oleh organisasi atas pembagian kerja. Pembagian kerja atau division of labor ini oleh Adam Smith yaitu mengenai perincian pekerjaan kepada tugas yang lebih spesifik serta berulang. Adam Smith berkesimpulan bahwa suatu pembagian kerja bisa meningkatkan tingkat produktivitas dengan menghemat waktu, meningkatkan keterampilan para pekerja, menciptakan mesin serta penemuan yang lain yang bisa menghemat tenaga kerja. Peristiwa yang kedua adalah terjadinya revolusi industri di Britania. Revolusi industri ini ditandai dengan banyaknya penggunaan mesin yang menggantikan peran manusia, yang kemudian mengakibatkan perpindahan aktivitas produksi yang awalnya dari rumah ke rumah menuju tempat yang khusus untuk produksi yang kita kenal sebagai pabrik. Akibat kejadian ini membuat para manajer kala itu memerlukan teori yang bisa membantu dalam meramalkan permintaan, kecukupan bahan baku, memberikan tugas-tugas untuk bawahan, mengarahkan aktivitas sehari-hari, dan yang lainnya, sehingga menyebabkan ilmu manajemen kemudian mulai dikembangkan oleh ahli. Yang kedua yaitu era manajemen sains. Manajemen sains atau manajemen ilmiah dipopulerkan oleh ahli manajemen Frederick Winslow Taylor yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management. Taylor memaparkan manajemen sains sebagai penggunaan metode yang ilmiah dalam menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Era manajemen sains juga diramaikan oleh teori administratif, yaitu teori tentang hal apa yang harus dilakukan oleh manajer serta bagaimana membentuk sebuah praktek manajemen yang baik.
Henry Fayol, seorang industriawan yang berasal dari Prancis, mengemukakan gagasan tentang 5 fungsi manajemen yang utama. Fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol antara lain merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Gagasan fungsi manajemen menurut Henry Fayol ini kemudian dipergunakan sebagai kerangka kerja dalam buku ajar ilmu manajemen pada tahun 1950 dan terus berkembang sampai saat ini. Pada tahun 1940-an, Patrick Blackett menelurkan ilmu tentang riset operasi yang merupakan ilmu kombinasi dari mikroekonomi dan teori statistika. Riset operasi ini lebih familiar dikenal dengan manajemen sains, dengan mencoba pendekatan ilmiah dalam menyelesaikan masalah yang ada pada manajemen, khususnya di bidang operasi dan logistik. Tahun 1946, Peter F. Drucker menerbitkan buku mengenai manajemen terapan, Concept of the Corporation. Buku ini menugaskan penelitian mengenai organisasi. Yang ketiga, era manajemen sosial. Pada awalnya, kajian ini hanya bertujuan untuk mempelajari pengaruh penerangan lampu terhadap produktivitas kerja, dan hasil kajiannya mengindikasikan insentif semisal jabatan, lama jam kerja, upah, periode istirahat memiliki pengaruh yang sedikit terhadap output para pekerja dibandingkan tekanan kelompok, rasa aman, dan penerimaan kelompok. Peneliti kemudian menyimpulkan bahwa norma sosial atau standar kelompok adalah penentu yang utama perilaku kerja tiap individu. Ahli lainnya, Mary Parker Follett, menerbitkan bukunya yang berjudul Creative Experience pada tahun 1924, berisikan suatu filosofi bisnis yang lebih mengutamakan integrasi sebagai suatu cara dalam mengurangi konflik tanpa dominasi ataupun kompromi. Follett berpendapat bahwa tugas pemimpin adalah menentukan tujuan sasaran organisasi serta mengintegrasikannya dengan tujuan kelompok dan tujuan individu. Organisasi harus berdasarkan pada etika kelompok daripada individualisme. Jadi dengan demikian, para manajer dan karyawan harusnya menjadikan mereka sebagai mitra, bukan sebagai lawan. Yang keempat, era modern. Dalam era modern, manajemen ditandai dengan munculnya konsep manajemen kualitas total pada abad ke-20 yang dikenalkan oleh ahli manajemen W. Edwards Deming dan Joseph Juran. Dia menekankan akan pentingnya peningkatan kualitas dengan menyusun teori 5 langkah reaksi berantai. Apabila kualitas bisa ditingkatkan, maka yang terjadi, pertama, berkurangnya biaya karena biaya untuk perbaikan berkurang, kesalahan yang sedikit, minim terjadi penundaan, serta pemanfaatan yang jauh lebih baik atas waktu serta material. Yang kedua, produktivitas meningkat. Yang ketiga, pangsa pasar yang meningkat dikarenakan peningkatan terhadap kualitas serta penurunan harga. Yang keempat, keuntungan meningkat sehingga perusahaan bisa bertahan. Yang kelima, jumlah pekerja bertambah. Yang ketiga, sarana manajemen. Sarana manajemen ada 6. Yang pertama, merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah hal yang paling menentukan. Yang kedua, money, yang berarti uang. Uang merupakan salah satu hal yang tidak dapat diabaikan. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, material, yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Materi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Yang keempat, mesin. Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima, metode, yaitu suatu cara atau metode kerja yang digunakan untuk memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Yang keenam, market, yaitu pasar. Pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan atau memasarkan produknya. Yang keempat, aliran dalam manajemen yang terbagi 3. Yang pertama, paham manajemen klasik. Yang kedua, paham manajemen perilaku. Yang ketiga, paham ilmu manajemen. Kita bahas yang pertama, yaitu paham manajemen klasik. Teori manajemen klasik dibentuk untuk merampingkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan laba.
Teori ini muncul pada akhir abad ke-19 dan menjadi terkenal pada paruh pertama abad ke-20. Pada perkembangannya, paham manajemen klasik mengusung dua teori utama, yaitu teori manajemen klasik dan teori organisasi klasik. Yang kedua, paham manajemen perilaku. Teori manajemen perilaku sering disebut gerakan hubungan antar manusia karena membahas dimensi kerja manusia. Ahli teori perilaku percaya bahwa pemahaman yang lebih baik tentang perilaku manusia di tempat kerja, seperti motivasi, konflik, harapan, dan dinamika kelompok, dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, ada paham ilmu manajemen. Paham ilmu manajemen dalam teorinya melakukan pendekatan kontemporer untuk manajemen yang berfokus pada penggunaan teknik kuantitatif yang ketat untuk membantu manajemen memanfaatkan sumber daya organisasi secara maksimal untuk menghasilkan barang dan jasa. Cabang-cabang dalam teori ilmu manajemen ada 4. Yang pertama manajemen kuantitatif, yang kedua manajemen operasi, yang ketiga total quality management, yang keempat sistem informasi manajemen. Sekian sedikit penjelasan kami mengenai proses perkembangan sejarah manajemen. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu kelanjutannya ya.